dan inovatif, justru kesempatan paling besar terjadi pada saat krisis. Kalau saat normal, itu ya biasa-biasa aja. Tapi big change, perubahan yang besar, itu terjadi justru pada saat krisis. Saya berikan contoh, di Amerika ekonominya anjlok selama lebih 10 tahun. Dari tahun 20 ke tahun 30-an. Terpilih seorang presiden yang kakinya invalid, kakinya pincang karena polio, orangnya ulet sekali. Latihan berdiri jalan 20 meter, bertahun-tahun tuh jatuh terguling. Tapi karena orangnya ulet, begitu dia kepilih jadi presiden di Amerika tahun 30-an, dia ubah ekonomi Amerika yang tadinya nomor 7 di dunia. Memang ubah jadi nomor 1. Yang kedua, dia ubah militer Amerika jadi paling kuat sehingga menang perang dunia kedua. Dia makmurkan rakyat yang tadinya banyak pengangguran. Jadi, the true test of leadership justru terjadi pada saat krisis. Itu berlaku buat negara, berlaku buat perusahaan, dan berlaku buat individu-individu. Ya, jadi jangan menyerah pada situasi ini. Justru sebetulnya banyak peluangnya. Saya berikan contoh. Teman-teman milenial sudah terjadi transformasi ke digital. Sebelum corona, ekonomi dan bisnis Indonesia yang digitalized masih 10%. Tapi akibat corona, ini meningkat dengan pesat sekali. Tidak bisa dihindarkan. Ya, bisnis lewat online, semuanya serba online. Jadi, it's open new opportunity, new vision. Bagaimana caranya kita justru karena krisis ini kita bisa manfaatkan. Nah, jadi saya bersyukur, senang adik-adik semua, ya, ada dalam situasi masih muda, ada krisis. Jadi bisa melihat perspektif baru, angle baru, karena semuanya akan berubah. Dunia travel, dunia hotel akan berubah dibandingkan di masa lalu. Kalau dulu misalnya space nggak terlalu penting, hari ini space atau jarak jadi sangat penting. Nah, kalau kita ngomong bisnis, banyak adik-adik milenial mau terjun dalam dunia bisnis. Saran saya jangan terlalu banyak berandai-andai, jangan terlalu banyak berteori, ya, karena itu membedakan kalangan akademik dan kalangan bisnis. Kalau kalangan akademik ada satu masalah dia analisa sampai 20 faktornya. Kalau orang bisnis fokus sama 3-4 saja faktornya, kita lakukan, kita perbaiki along the way, nanti otomatis yang masalah yang kedua lainnya akan ikut. Jadi, in short, ini justru opportunity crisis ini, banyak kesempatan baru, banyak yang bakal gagal, asal saudara inovatif dan berani mencoba, you have so much opportunity on your side. Kita mulai tanya jawab aja, Velia, jauh lebih menarik daripada one way shot begini. Baik. Oke, kita bisa tanya jawab sekarang. Oke. Sekarang mau teman dari Kak Dita ada pertanyaan, Kak? Iya, aku mau nanya tapi ntar dulu nih, Pak Rita. Pak, aku nonton video Pak Rizal. Pak Rizal pasti itu pernah bilang kayak sebenarnya ekonomi kita udah unblock sebelum corona karena it was mismanaged ya, Pak. Gimana sih kita sebagai anak muda kita bisa belajar supaya kita nggak mismanage even ke depan gitu? Sebetulnya hari ini kesempatannya besar sekali. Karena It's not too late, wow. Karena kawan-kawan bisa punya akses terhadap Google. You can learn from the best practice in the world. Misalnya kasus corona, siapa sih yang the best practice? Aku New Zealand. Ya, bisa dipelajari kenapa sih New Zealand harus nggak ada kasus, atau Vietnam. Ya, kenapa? Karena mereka cepat itu
Wuhan ada kejadian corona, perbatasan Vietnam dia tutup. Takut ada orang dari Wuhan datang ke Vietnam. Itulah yang menjelaskan kenapa dengan respons yang cepat korban di Vietnam relatif kecil dan kasus-kasus corona juga jumlahnya kecil. Jadi we should learn from the best practice in the world. Ya, then we pick up that experience. Kita pelajari pengalaman itu, kita adapt dalam konteks Indonesia. Ya, ada contoh-contoh dan Dita, semua pemimpinnya kecuali Vietnam yang berhasil itu wanita. New Zealand, Perdana Menterinya perempuan. Taiwan, teman saya, presidennya perempuan. Dan ternyata mereka sangat efektif. Mungkin perempuan lebih sensitif ya terhadap masalah kesehatan dan bertindak cepat. Nah, kita sering kadang-kadang menyangkal fakta. Ya, saya katakan ini voodoo medicine. Misalnya Indonesia nggak mungkin kena corona karena kita tinggal di tropik. Yang kedua, Indonesia nggak mungkin kena corona karena kita makan makanan yang banyak bumbu. That's a fallacy. Itu asumsi yang ngawur. Karena Brazil sama kita di bawah tropik, panas matahari. Yang kedua, orang Brazil senang makanan Spanish yang banyak bumbunya. Ternyata kasus corona di Brazil nomor 2 setelah Amerika. Nah, kadang-kadang fallacy begini yang tidak scientific suka akhirnya menggiring kita ke solusi yang ngasal. Misalnya kalau pakai kalung minyak kayu putih kita sehat. Itu voodoo medicine. Ya, voodoo itu obat dukunan lah istilahnya gitu. Jadi dalam soal kesehatan kita lebih bagus menggunakan science. We rely on science, bukan dengan obat-obat yang katanya ini, katanya itu. Nah, sama juga di economics. Kita harus pakai the science of economics, bukan kebijakan yang ngasal. Yes. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Nona. Halo Kak Nona. Halo. Halo. Kak Nona. Kak Nona dari mana asalnya? Sepertinya jaringannya kurang bagus. Ada pertanyaan lain? Dari Kak Pipin. Halo Kak Pipin. Halo Kak Pipin. Oke, belum siap juga. Sebentar Bapak. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali. Halo ya. Kak Pipin bisa langsung bertanya dengan Bapak, silahkan. Iya, itu siapa sih anak namanya? Ya, benar. Oh my God. So oh my God. Maaf ya Pak, aku nggak tahu itu siapa tuh panelisnya yang agak bayi, suaranya nangis di background. Sudah. Baik. Mohon maaf teman-teman semua. Untuk teman-teman, sebelum dimulai sesi Q&A, saya akan membacakan satu pertanyaan dari Clara Sinta. Selamat malam Pak, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca artikel bahwa Bapak menolak kebijakan printing money, melihat Tiongkok yang sudah pernah melakukan kebijakan printing money tersebut berbasis proyek
dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang semula 3% menjadi 13% per tahun. Mengapa Indonesia tidak melakukan kebijakan yang sama, Pak, kalau bisa meningkatkan perekonomian, dan apa latar belakang Tiongkok sehingga mereka berhasil melakukan kebijakan tersebut? Baik, kepada Bapak Rizal Ramli. Ya, jadi memang solusinya kan kelihatan gampang. Tinggal nyetak uang, bagi proyek-proyek, masalah selesai. Tapi orang lupa, negara-negara yang bisa nyetak uang, satu hanya Amerika, karena dia negara super daya, adidaya, dia bisa cetak 2 triliun US dollar, masih banyak negara lain penduduk di seluruh dunia yang beli. Tapi negara-negara lain tidak mempunyai kekuatan itu. Begitu dia nyetak uang menjadi sangat inflasi. Nah, yang kedua adalah negara-negara yang memiliki cadangan atau net open position besar sekali. Tiongkok, Cina memiliki cadangan devisa 3,2 triliun US dollar. Jepang punya hampir 3,3 triliun US dollar. Jerman juga sama. Jadi kalau mereka nyetak uang lebih banyak, nggak ada masalah. Misalnya tadinya peredaran uang hanya tumbuh 20%, dia mau naikin jadi 100%, nggak ada masalah, karena ada backingnya, yaitu cadangan devisa dan net open position. Kadang-kadang teman-teman yang ngomong gini nggak dijelaskan, seolah-olah semua negara bisa nyetak uang. Nah, negara-negara lain yang tidak punya cadangan devisa yang besar atau net open position yang negatif, seperti Indonesia, net open position kita itu hanya sekitar minus 300 juta dolar. Berbahaya sekali nyetak uang. Dan kita punya pengalaman 2 kali. Satu tahun 1965, Gubernur Bank Sentral waktu itu, zaman Bung Karno, namanya Yusuf Muda Dalam, dia cetak aja uang. Apa yang terjadi? Inflasi naik ke 1000%. Mata uang rupiah tidak ada harganya, nilainya. Sehingga akhirnya yang kena malah rakyat. Akhirnya rakyat marah banget, Bung Karno jatuh. Nah, yang kedua tahun 98, pada waktu krisis, itu bank-bank diras pada waktu itu. Gede diras, pemerintah nggak punya uang. Dia nyetak uang rupiah yang kayak plastik itu di Australia. Apa yang terjadi? Inflasi kemudian naik ke 68%. Rupiah anjlok nilainya, nilai tukarnya. Yang kedua, yang kepukul rakyat lagi. Karena harga kebutuhan dasar naik tinggi 68%. Akhirnya rakyat marah, Pak Harto juga jatuh. Nah, di Latin Amerika dan di Afrika, banyak sekali pemimpin-pemimpin di situ, kalau ada masalah ekonomi, dia pikir caranya gampang aja. Dia cetak aja uang. Terjadi di Kolombia, terjadi di Venezuela, ya, di Zambia. Sehingga untuk membeli roti aja, orang mesti bawa uang 1 box sepatu. Jadi hati-hati menyarankan seperti itu. Kita boleh nyetak uang, asal kita posisi cadangan devisanya besar dan net open position besar. Kalau enggak, itu hanya jalan ke arah chaos, huru-hara, yang kepukul nanti rakyat biasa, akhirnya pemerintahnya bisa jatuh kalau dia main. Baik, berarti jika Indonesia melakukan kebijakan tersebut justru akan beresiko ya Pak ya? Risikonya satu, inflasi akan tinggi sekali. Yang kedua, mata uang rupiah akan jatuh. Kalau hari ini 1.400-1.400-an lebih, kalau nyetak uangnya lumayan besar, itu dengan cepat bisa jatuh ke 20.000 kok. 20.000. Ngeri sekali ya Pak ya jika kebijakan itu. Tiongkok cadangan devisanya 3,2 triliun US dollar. Ekspor revenue-nya juga gede, surplus. Jadi kemudian kalau dia nyetak uang di dalam negeri buat dorong kegiatan-kegiatan yang produktif, ekonomi, nggak ada masalah. Karena di backing dengan revenue ekspor yang surplus, tinggi, dan cadangan devisa yang besar.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi sedikit tercerahkan ya Pak, kenapa banyak orang-orang yang bertanya kenapa kita nggak printing money seperti Tiongkok begitu. Saya pribadi juga tercerahkan Pak akhirnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Syifa Salwa. Bagaimana sih Pak cara menyikapi resesi? Memang ini saya mohon maaf. Saya ini meramalkan krisis ekonomi 98 udah 2 tahun sebelumnya. Tahun 96 akhir. Dalam sebuah report sekitar 150 halaman. Banyak analis dalam luar negeri bantah, Menteri Keuangan pada waktu itu bantah, tapi kejadian semua. Beberapa Taipan percaya sama ramalan saya siap-siap, sehingga akhirnya dia nggak. Banyak yang juga kepedean. Ya, contohnya lah waktu itu Pak Ciputra, teman. Ya kan, dia yakin sekali bahwa ekonomi Indonesia 978 akan terus booming. Saya kasih presentasi di eksekutifnya BTN. Pak Ciputra yakin sekali. Saya bilang, mohon maaf, saya beda dengan Pak Ciputra. Ini indikator-indikator makronya, current account deficit, debt-nya, leverage-nya. Ini Indonesia bakal krisis tahun depan, 97 dan 98. Saya ingat Pak Cik marah sekali waktu itu. Ini Rizal Ramli saya tahu pinter, tapi dia pinter sekolahan. Dia nggak ngerti lapangan. Saya ini orang lapangan, real estate and so forth. Saya ingat, saya bilang sama Pak Cik nggak usah marah-marah, catat dia ramalan saya. Saya catat ramalan Pak Cik, tahun 2 tahun lagi kita ketemu. Apa yang terjadi dengan almarhum Pak Cik? Dia terlalu bersemangat, dia minjem besar-besaran awal 97, waktu krisis 98, bisnis Ciputra Group rontok, ya, semua sahamnya diambil oleh kreditor, hampir 95%, dia hanya ditinggalin 5%. Pak Cik waktu itu berubah jadi bond against pendeta lah istilahnya bertahun-tahun. Ketemu saya, dia bilang, Pak Ramli, saya mohon maaf banget. Saya itu kepedean waktu itu. Saya memang ngerti real estate, ngerti micro perusahaan, tapi saya nggak ngerti macroeconomics. Ya, sehingga saya sampai jebol begini. Tapi dasar orang hoki, failure. Ya, kalau kamu hoki, itu lebih bagus dari pinter. Dia itu sebelum Vietnam naik ekonominya, dia udah beli banyak tanah di Saigon, Ho Chi Minh City. Dia bangun seperti Pondok Indah dan lain-lain. Persis ekonomi Vietnam naik, di atas 10%, Ciputra Group di Vietnam itu raja properti. Akhirnya dia bisa beli sahamnya yang balik di Indonesia. Ya, atau saya punya teman juga, usaha bank gede banget, bank nomor 10 di Indonesia waktu itu. Dia bilang, Rizal, ada krisis, nggak ada masalah, kita banyak teman, kita banyak begini. Overconfidence. Begitu itu angin topan datang, ya apa yang terjadi? Banknya rontok, asetnya disita, dibayarkan ke BPPN, ya kan? Benar-benar hangus, jadi nobody dia. Jadi krisis 98 tuh banyak, yang tadinya hebat-hebat hilang begitu aja. Tapi ada juga yang baru yang tumbuh. Kayak kasus 98. Nah kembali ke tadi, saya kan ngeramalin bakal krisis ini udah 1,5 tahun yang lalu. Saya bukan ahli ramal, ya Velia. Saya nggak punya, ya. Yang saya lakukan, saya analisa data, bikin simulasi. Kalau begini apa, kalau begitu apa. Jadi dari simulasi itu ketahuan mana yang the best scenario, the worst scenario, dan sebagainya. Nah, 1,5 tahun yang lalu saya udah ramalkan bahwa ekonomi Indonesia ini merosot dan bakal merosot terus. Indikatornya macam-macam, primary balance, current account, terlalu teknis lah kalau saya jelaskan. Tapi banyak yang nggak percaya, pejabat pemerintah bantah-bantah saya. Saya sederhanakan, hati-hati nih, ekonomi Indonesia udah lampu kuning.
nanti pasti akan ada masalah besar. Ya, nah ternyata kan kejadian semua. Nah beberapa orang bisnis, teman yang ngerti kalau Rizal Ramli ngeramalin itu nggak asal ngeramalin, dia langsung siap-siap. Ya, sebelum krisis dia udah siap-siap. Artinya jual aset yang nggak terlalu diperlukan, stockpile cash, karena kalau waktu krisis nanti pasti aset price turun. Harga tanah, rumah, saham turun. Kesempatan buat beli. Tapi kamu harus lakukan sebelum krisis. Ya, saya nggak usah sebutin nama-namanya, beberapa orang terkenal hebat di Indonesia. Ya, belajar, ambil nasihat saya. Misalnya sebelum krisis ekonomi 2008, saya bilang kamu mesti ya raise money sekitar 300 juta dolar sebelum 2007, karena 2008 bakal krisis, mortgage crisis. Dia lakuin, habis itu pada saat krisis, harga aset turun, saham dia beli kemana-mana, he become suddenly one of the top businessman di Indonesia, dan sebagainya. Ya, nah sayangnya kan kita kalau udah kejadian baru kaget. Ini mohon maaf kita, karena orang kita itu paling seneng ngomongin apa yang terjadi hari ini. Kita kan nggak biasa ngomongin kira-kira masa datang 2 tahun lagi gimana, kira-kira 3 tahun lagi. Yang asik yang diomongin itu hari ini. Ya, nah akibatnya bangsa kita jarang sekali ready when the typhoon came. Ketika topan datang, badai datang, kita kaget, baru kita siap-siap. In a way, it's late already. Tapi seperti saya katakan tadi, even in typhoon, in crisis, ada opportunity, tapi bukan di bidang yang biasa kita kuasain. Ya, hari inilah misalnya online business menjadi penting. Dulu sih oke, tapi nggak penting amat, menjadi sangat penting. Jadi penting juga kawan-kawan buat pelajaran di masa yang akan datang untuk satu, lihat sih siapa sih analis-analis yang forecast-nya itu almost kebanyakan benar dan ngaco. Kebanyakan benar, nggak ngaco maksud saya. Ya, biasanya analis itu punya angka, bukan hanya sinyalemen, begini, begitu, dan sebagainya. Dan gunakan itu sebagai guide untuk planning. Dulu berapa tahun yang lalu, saya Econik ngeluarin forecast tentang ekonomi Indonesia setiap tahun. Hampir semua perusahaan keuangan bank-bank besar di Indonesia atau asing pakai forecast kita untuk bikin planning tahunan. Ya, ekonomi gimana, sektor mana yang tumbuh dan naik. Ya, sayang kita udah nggak publish lagi. Dulu kita publish itu biasanya semua lembaga keuangan, bank-bank besar di Indonesia dan di luar negeri monitor dan gunakan sebagai basis untuk membuat perencanaan. Karena biasanya, mohon maaf, mereka nggak pernah percaya angka pemerintah. Ya, banyak quote-unquote, banyak messaging-nya, banyak ngibulnya gitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pak, tuh juga ada pertanyaan Pak, lucu sih ini. Ini mimpi nggak sih Pak, bagaimana cara supaya Indonesia bisa turut menjadi negara superpower seperti Amerika dan Cina? Itu mimpi aku juga loh, Ivan Otto. Terima kasih udah nanya itu. Mimpi yang sangat-sangat besar kita. Mungkin. Kita kan sumber dayanya banyak. Karena Indonesia negara yang benar-benar paling kaya dari sumber daya alam, matahari, hujan. Ya, di Asia Tenggara ini tidak ada negara sekaya Indonesia. Unfortunately, we mismanage this. So it is always a lost opportunity. Saya sekitar 16 tahun yang lalu, kalau nggak salah, diminta sama PBB untuk bantu review rencana 20 tahun Vietnam. Ya, mereka lagi bikin rencana 20 tahunan, kalau nggak salah tahun 2003 gitu. Ya. Nah,
Saya bawa satu staf saya lulusan UI. Ya, Vietnam waktu itu masih Jakarta tahun 70-an, belum apa-apanya. Staf saya bilang, Pak, ngapain sih kita bantu-bantu Vietnam begini? Orangnya pendek-pendek, kucuk-kucuk, ya kan? Nah, saya bilang, kamu bisa ngomong gitu karena kamu nggak baca sejarah. Ini bangsa yang hebat sekali. Prancis lari tunggang langgang, digempur di pergunungan Dinh Dinh itu di Vietnam. Amerika lari tunggang langgang dari Ho Chi Minh City. Nunjukin bangsa ini bangsa yang ulet, bangsa yang ngerti organisasi. Ya, saya bilang yakin dalam 20 tahun dia akan ngalahin kita. Waktu itu staf saya nggak percaya. But it happened. Dalam banyak hal, Vietnam sekarang ngalahin kita. Pendidikannya nomor 7 paling baik di dunia. Kita nomor 70 aja belum masuk. Ya, dalam bidang kesehatan, dalam ekspor barang-barang elektronik, termasuk handphone yang kita pakai, kebanyakan itu Vietnam, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau Vietnam aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Wong kita lebih kaya dari Vietnam. Ya, 2 tahun yang lalu saya juga diminta oleh tim dari Austria, dari Swiss, supaya bantu pemerintah kasih review, kasih discussion sama pejabat-pejabat Korea Utara di Hanoi. Ya, kita brief dan saya yakinkan kalau mereka berubah orientasinya, maka Korea Utara dalam waktu kurang dari 15 tahun bisa ngejar Vietnam. Nah, Indonesia is a country full of potential, but poorly mismanaged. Sehingga kita selalu kehilangan banyak opportunity. Ya, harusnya kita bisa jadi negara paling kuat, paling hebat di Asia Tenggara, bahkan mungkin the big boys lah di Asia ini. Ya, karena apa? Orang-orang Indonesia itu pintar-pintar. Ya, saya banyak gaul sama anak-anak Indonesia, ya kan? Kirimin anak-anak Indonesia sekolah di luar negeri, cuman modal referensi saya kirimin anak-anak Indonesia sekolah S2 sampai S3, lebih dari 25 anak-anak ke luar negeri. Dan mereka rata-rata pintar, begitu diberikan kesempatan. Nah, tapi begitu pulang, mentalnya berubah lagi. Mentalnya kembali ke mental lama, yaitu gampang nyerah, maunya kompromi, tidak mau beda. Salah satu kunci sukses mau jadi pengusaha yang baru mulai, harus berani beda. Saya berikan contoh, saya tinggal di daerah Kemang, ada barangkali 15 coffee shop, semuanya nyaris sama. Nah, saudara mau bikin coffee shop yang ke-16, ya pasti rugi, kecuali saudara punya modal yang kuat. Ya, kasih diskon, kasih macam-macam coffee shopnya. Akhirnya yang lain bangkrut, saudara survive. Tapi kalau saudara modalnya pas-pasan, hanya sekedar ngikutin yang lain, that's the way to lose. That's the way buat gagal. Harus berani beda. Kalau baru mulai. Saya tinggal di Bandung lama. Itu dulu ada Jalan Ciamplas. Mula-mula ada satu toko gin. Habis itu ada yang niru. Ada 10. Akhirnya sepanjang jalan isinya cuma toko gin. Akhirnya seluruh Ciamplas bangkrut. Karena nggak ada yang berani beda. Harusnya, let's say, jangan toko jeans, toko apa, macam-macam gitu. Jadi keberanian untuk beda membuka kemungkinan lebih besar dari sekedar nyontek ide orang lain. Ya, kecuali saudara modalnya besar. Kalau modalnya besar, kita bisa nyontek, skalanya kita tinggiin, kita berikan diskon, kita kasih prices, saudara bisa unggul. Tapi kalau modalnya pas-pasan, kalau mau mulai, harus berani beda. Ya, that's I think one of the key success kalau mau maju jadi pengusaha. Wow, good answer, bagus banget. Ini Pak, ada yang anonymous attendee, ini banyak pertanyaan Pak. Bapak bisa baca nggak? Mau pilih atau kita pilihin?
Tapi ini ada anonymous attendee tadi aku baca. Oke nih, bagus sih pertanyaannya Pak, lumayan interesting. Pak mau nanya, Bapak kan dikenal banyak buat terobosan, tapi mengambil keputusan-keputusan yang dianggap nggak populer. Padahal untuk ngambil keputusan dari sisi ekonomi itu sangat kompleks, pasti dihadapkan di pilihan yang sama-sama sulit. Gimana cara Bapak memilih antara pilihan-pilihan sulit karena impact-nya ke seluruh Indonesia? Mulai dari yang miskin sampai orang kaya. Thanks. Saya kasih contoh. Kenapa saya suka terobosan? Jujur aja karena saya dari SD senang sekali matematika. Ya, matematika kan untuk menyelesaikan satu masalah ada pilihan 12 langkah. Ya. Tapi saya selalu coba pakai langkah yang lebih pendek. Kalau 12 harusnya 12, saya bisa 8. Kalau harusnya 8 langkah, kita bisa 4 gitu. Jadi mindset-nya udah dilatih sejak muda, not to think like the usual guy. Karena usual answer itu pasti 8 langkah untuk dapat solusinya. Is there any way we can solve mathematical problem dengan hanya 5-4 langkah? Lama-lama mindset saya berbeda. Nah, saya berikan contoh waktu saya Menko tahun 2000. Bank BII itu diras. Bank BII itu dulu milik Sinarmas, diserahkan sama BPPN karena krisis, milik negara. Nah, diras karena Sinarmasnya punya masalah, nggak bisa bayar bond berapa belas juta dolar di luar negeri, sehingga orang yang ngerti ini pada kabur semua dari Bank BII. Bank BII ini besarnya 9 kali dari Bank Century. Nah, waktu itu saya mikir, saya diberikan rekomendasi oleh Bank Dunia, IMF, jalan satu-satunya adalah di bail out Bank BII, ya sekitar 4,5 triliun, atau ditutup 5 triliun. Saya nggak suka pakai uang negara buat nyelamatin BII. Saya harus cari langkah yang tidak biasa. Akhirnya 1 minggu, saya panggil Wakil Direktur Bank Indonesia, Profesor Anwar Nasution. Saya panggil di Bank Mandiri, Pak Edi Nelu. Saya bilang, Pak, caranya begini. Hari Senin Bank Mandiri ambil over dulu Bank BII. Tapi tidak boleh ada $1 transaksi. Ya, saya hanya buat memberikan payung confidence supaya masyarakat confidence. Karena di atas Bank BII ada Bank Mandiri yang besar dan rakyat percaya. Akhirnya kita umumkan, saya hanya butuh waktu 3 bulan. Saya ganti manajemennya BII, ya. Saya bilang kumpulin semua nasabah bahwa tidak mungkin ini bank collapse, bangkrut, karena di atasnya ada Bank Mandiri yang besar dan ada negara. Direksinya saya ganti, saya bilang kamu punya waktu 3 bulan untuk narik kembali dana nasabah yang kabur. Ya, kalau kamu nggak bisa, kamu harus mundurkan diri, karena saya pun harus mundurkan diri. Apa yang terjadi? Dalam waktu 10 minggu, uang itu balik lagi, confidence. Habis itu, kami minta Pak Edi Nelu umumkan perkawinan antara Mandiri BII dibatalin. Karena bank ininya udah sehat, bank BII-nya. Nah, itu pertama kali dalam sejarah Indonesia nyelamatin bank tanpa uang negara. Dan saya sering sekali PLN, ya, tahun 2000 datang sama saya, Pak, mohon maaf modal kita sudah negatif, kita sudah bangkrut, minus 9 triliun. Jadi gimana caranya? Caranya negara suntik kita, Pak, bantu kita. Saya bilang enak aja kamu, begitu minjem seenak-enaknya, begitu nggak bayar kasih sama negara. Saya setuju, tapi kamu semua direksi mundurin diri. Nggak ada yang ngundurin diri. Jadi gimana Pak caranya? Caranya kita lakukan revaluasi aset PLN karena masih banyak historical value. Kita lakukan aset PLN naik dari 50 triliun ke 200 sekian triliun. Selisihnya saya masukin modal dari minus 9 triliun naik 104 triliun. Sisanya kita masukin modal kerja. Saya nyelamatin PLN tanpa uang negara seperak pun. Wow. Nah, yang kedua adalah banyak proyek PLN itu KKN.
ya sama keluarganya yang kuasa lah. Tapi dia atur di kontraknya tarif listriknya itu 9 sampai 12 sen. Padahal pada waktu itu di seluruh Asia tarif listrik hanya 3 sen. Dinaikin 3 kali sampai 4 kali dengan syarat mereka dapat saham kosong semua, keluarganya yang kuasa. Dapat saham kosong, tapi asal tarifnya ini. Itu kan luar biasa. Di seluruh dunia tarif listrik 3 sen, kita 9 sampai 12 sen. Nah, saya pikir kalau saya tuntut di pengadilan, kemungkinan kita kalah. Karena ini kebanyakan partnernya asing-asing semua. Akhirnya saya pakai cara terobosan. Saya panggil teman saya, dia editor Wall Street Journal, orang paling berpengaruh di Amerika bisnis. Kamu datang ke Jakarta deh, bantuin aku. Dia datang, saya jelasin, ini nggak benar nih. Rakyat Indonesia diperes dengan tarif listrik 3-4 kalinya. KKN, antara pengusaha asing sama keluarga pejabat. Kamu tolong beritakan di Wall Street Journal. Dia beritakan 3 hari berturut-turut. Itu partnernya di luar negeri ketakutan, datang puluhan orang ke Indonesia pakai jas, pakai dasi, rapi. Saya waktu itu gaya Einstein, rambutnya aut-autan, ya kan? Kita terima, akhirnya mereka setuju buat nurunin tarifnya. Ya, dari tadinya 9 sen ke sekitar 3,5 sampai 4 sen. Kita tahu nggak berapa yang kita selamatin miliar dolar? Kita berhasil turunkan ke 35 miliar dolar. 50 miliar diskonnya tanpa pakai lawyer. Ya, pakai network saya aja di media di Wall Street dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalau kita menyelesaikan masalah bisa dengan cara biasa, tapi orang lain juga pasti pikirnya yang sama. Bisa nggak kita beda nyelesain masalahnya? Dan itu banyak sekali. Saya Preskom BNI, ya 1 tahun doang, untungnya kita naikin 87%. Ya, paling tinggi pada tahun 2016. Ya, saya dirut Presiden Preskom Semen Gresik Group, untungnya tadi 800 miliar. Kita naikin dalam waktu 2 tahun 3,2 triliun, 4 kali. Baru direksinya kita naikin gajinya, karyawannya kita naikin gajinya, dan sebagainya. Jadi banyak cara. Ya, misalnya krisis hari ini, mohon maaf, kalau Rizal Ramli yang pimpin 1 tahun beres nih, ya, karena kita punya track record sebelumnya. Waktu zaman Gus Dur saya masuk ekonomi minus 3%. Dalam 21 bulan kita naikin 4,5%, itu 7,5%. Gaji pegawai negeri kita naikin, ekspor 2 kali, dan sebagainya. Artinya apa? Ada jalan kok buat Indonesia hebat. Ada jalan buat Indonesia makmur. Ada jalan supaya kita jadi negara yang dihormati di Asia. Tapi mentalnya, mohon maaf, harus mental jagoan. Oh ya, kalau ngadep Xi Jinping aja, ngadep Xi Trump aja, istilahnya ngomong aja ribet, bagaimana lu bisa negosiasi sama Xi Jinping atau sama Trump? Wow, hebat. Jawabannya bagus. Ini ada yang mau on cam nggak sama Pak Rizal? Kali bisa pilihin. Kalau ada yang mau on cam nih Pak, pertanyaannya banyak banget Pak. Hebat sih Bapak bisa save PLN tanpa uang negara. Itu susah banget. Wow. Keren. Oke, ada yang mau on cam nggak? Kali bisa tanyain nggak? Kalau ada yang mau, oke, sambil kita nunggu. Kalau yang sambil nunggu ini ada dari Vera. Ya, sambil nunggu mungkin bisa dibacakan pertanyaan selanjutnya, Kak. Saya bantu settingkan. Ini banyak nih soal startup, Pak Rizal. Pak Rizal, kalau misalnya mereka tuh mau lagi dengar berita ya Pak, tahu yang mana yang benar, yang mana yang dimanis-manisin, yang mana yang rada dipelintir tuh gimana sih Pak? Cara tercepat, cara paling praktikal, biar kita nggak bego gitu Pak. Di luar negeri, mohon maaf,
banyak yang namanya think tank. Think tank itu tangki mikir, tim research atau apa di segala bidang. Jadi gampang, kita cek aja think tank yang lain, pola pikirnya, solusinya, ya kan? Kita bisa pilih mana yang punya track record bagus dan sebagainya. Nah di Indonesia think tank ini nyaris sudah nggak ada. Iya kan dibayar sama partai juga kan semuanya. Nah, karena dibayar partai. Harganya beda-beda. Buat PR, buat ya kan, cuman image doang. Tapi think tank yang betul-betul tangki pikir, ya seperti di luar negeri banyak sekali. Dulu di Indonesia ada, ya kayak kami itu namanya dulu think tank, Econet think tank, ya kan. Itu makin lama makin sedikit, sehingga rakyat juga susah buat memilih mana yang benar. Iya, banyak yang bingung. Teman aku. Dengerin pemerintah aja semuanya nggak ada masalah, semua beres. Tiba-tiba loh, kok kita susah? Ya, contohnya lah, ya saya kasih contoh. Nggak banyak yang paham bahwa kita ini kan bisa bertahan karena kita minjem terus. Jadi kayak petinju ini kita udah goyang gini nih. Kebanyakan utang. Persis kayak krisis 98. Tapi di doping dengan pinjaman yang lebih mahal. Jadi orang kalau di doping kan kelihatan sehat, ya nggak ada masalah, stabil. Walaupun makin lama dopingannya makin banyak, pasti satu titik ada masalah. Nah saya ditanya oleh teman-teman pengusaha di Glodok, di Tanah Abang, sama di mana, Pak kenapa sih susah banget di bawah hari ini? Saya bilang, kenapa susah banget? Bapak Ibu ngerti nggak? Karena setiap kali pemerintah nerbitin surat hutang atau SUN, kan nerbitin tuh surat hutang. Banyak kan uang di bank atau di orang kaya-kaya pada beli SUN ini, surat hutang ini. Kenapa? Karena dia dijamin 100%. Kalau Dita punya uang 10 miliar, yang dijamin itu per bank, per nasabah, hanya 2 miliar. Jadi kalau punya 10, mesti taruh di 5 bank. Nah, sementara kalau naruh di SUN, sampai berapa triliun, itu dijamin 100%. Nggak usah ribet. Gitu. Nah, yang kedua, yield-nya atau bunganya, 2% lebih mahal dari bunga deposito. Jadi akibatnya, begitu setiap kali pemerintah nerbitin surat utang, uang dari lembaga keuangan maupun individu-individu pada beli SUN. Akibatnya, uang yang tersedia untuk masyarakat kecil sekali. Misalnya, tahun lalu 2019, pertambahan kredit hanya 6%. Padahal kalau kita mau tumbuh 6%, kita pertambahan kredit harus 15-18%. Tahun ini, semester 1, pertambahan kredit hanya 3,8%. Artinya apa? Uang yang beredar di masyarakat itu sedikit sekali. Itu yang mengakibatkan daya beli rontok, orang juga mau beli atau belanja nyaris nggak ada. Ya, jadi kalau kita mau tumbuh 6%, 7%, pertambahan kredit itu juga harus 18-20%. Nah, kebanyakan nggak banyak yang ngerti ini. Tapi mereka ngerti rumusnya. Di ekonomi diajarin, ya, apa sih itu? Monetary base, money M1 itu M0, monetary base tambah deposit, tambah cash, macam-macam. Cuman ngerti rumusnya, tapi the logic behind it nggak nangkep. Nah, cuman rakyat biasa yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu kok nggak ada lagi yang belanja, kok daya beli hancur. Ya, dia nggak ngerti bahwa ini disedot setiap kali penerbitan surat hutang. Wah, oke, keren. Pak, boleh lanjut pertanyaan satu lagi, Pak? Nih, kita nanya dari anonymous attendee ya, Pak. Aku tanya ini di Q&A section. Malam, Pak, tanpa merendahkan atau apapun, saya ingin bertanya kenapa Bapak waktu itu menolak reklamasi Ahok. Jujur aku juga penasaran, Pak. Ini saya nanya ini. Ini pinter sekali ya nanya ini. Aku penasaran juga sih. Saya tuh sama Ahok sekali. Kenapa? Sehabis dia jadi bupati di Belitung,
dia kepengen maju jadi calon gubernur independen di Jakarta. Dia nyari saya, almarhum istri saya waktu itu, Xia Feng, Chinese Indonesian, ya kan? Dia lewat Xia Feng, pengen ketemu saya. Terus bilang, Mas Rizal, saya mau maju jadi gubernur independen. Saya nggak dikenal di Jakarta, tolong bantuin. Jadi saya ajaklah Ahok buat bicara di gereja, di tempat pertemuan, di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Tapi pada waktu itu suaranya nggak cukup. Akhirnya, ya kan, dia diajak sama Hashim untuk dampingin Jokowi untuk jadi calon wakil gubernur. Nah, begitu kasus reklamasi, itu kan ramai sekali. Setiap hari Ahok ditimpa soal reklamasi. Nah, saya niatnya mau bantuin. Saya ambil nih kasus reklamasi. Ya, tapi untuk itu saya perlu moratorium dulu supaya kita pelajarin dulu mana yang positif, mana yang negatif. Nah, saya ingat waktu itu, saya Ahok jemput Jokowi pulang dari Jepang. Pak Jokowi pertanyaan, Pak Ahok masih terus diserang soal reklamasi. Wah, Pak Presiden udah tenang, semua udah diambil alih Pak Ramli. Iya kan? Orang juga tahu kalau misalnya saya yang ambil isu, orang nggak berani-berani timbe-timbe kita gitu. Nah, dari beberapa pulau itu, saya yang sangat keberatan Pulau G. Kenapa? Karena satu, di dekat itu ada power station yang gede, ya kan? Yang kalau dibikin lagi pulau di situ, air pendinginnya menjadi sedikit. Suhunya naik, harus diturunkan. Dan kalau nggak hati-hati bisa meledak. Saya nggak mau di kemudian hari meledak, ya gara-gara ada power station yang gede, pulau ini dipaksakan terlalu nempel ke daratan. Harusnya perlu itu. Nah yang kedua, di bawah Pulau G itu ada 2 pipa gas. Di seluruh dunia, kalau ada pipa gas atau pipa BBM di bawah laut, itu mesti clean and clear sekitar hampir 500 meter atau saya lupa 1.500 meter. Nah ini ditabrak karena pulau ini menjadi dekat dengan 2 pipa gas ini. Kalau nanti terjadi sesuatu, rakyat biasa yang kena. Nah yang ketiga, nelayan pada protes. Tadinya kan mereka bisa dari sini masuk, ya kan? Lautnya kan nggak ada pulau nih. Bisa langsung berhenti di Muara Angke. Gara-gara ada pulau ini, mereka mesti muter dulu, keliling, nambah biaya dan sebagainya. Nah, dari segi saya, Pulau G inilah yang paling harus tidak boleh diizinkan. Ya, yang lainnya kita review. Nah, yang kedua adalah di mana-mana reklamasi itu kita masalah biasa. Singapura, di Eropa, tapi yang punya negara. Pulau hasil reklamasi, ya kan, bahwa penggunaannya kerjasama sama swasta nggak ada masalah, tapi ownership-nya itu harus negara. Nah seperti biasalah keganggu gara-gara reklamasi itu beberapa orang, saya nggak usah sebutin namanya, pada lobby lah supaya Rizal Ramli dipecat, itu aja repot gitu. That's true. Wow. Ini udah ada yang mau on cam belum, Feli? Bagus sih itu jawabannya. Ini sudah ada yang Dita, saya mau tambahin sedikit soal Ahok. Dia kan dulu suka datang ke kantor. Iya, aku fans beratnya dia loh, Pak. Aduh, aku nangis baca bukunya, Pak, yang dia di penjara. Sedih banget. Jadi dia suka datang dulu Jokowi pertama kali waktu jadi gubernur datang sama saya. Minta tolong Mas Rizal, saya proyek MRT ini kita harus negosiasikan supaya jangan ke Malang. Itu yang biayain Jepang. Saya nggak punya network. Bisa nggak Pak Ramli bantuin negosiasi sama Jepang? Saya waktu itu salah satu anggota panel ahli PBB bersama 3 pemenang Nobel, bersama direkturnya JICA, Tanaka-san, yang ngebiayain seluruh proyek Jepang di seluruh dunia. Seminggu kemudian kita 3 kali setahun di New York buat bikin forecast ke depan. Saya ketemu Tanaka-san, saya bilang, Tanaka-san, proyek MRT ini nggak jalan-jalan nih, karena kemahalan. You should send a team to Jakarta to negotiate.
Tanaka-san, yes, Dr. Ramli will send. Jokowi hoki banget, baru seminggu minta tolong sama saya. Si Tanaka udah setuju kirim negosiasi MRT, makanya mulai jalan tuh MRT. Habis itu dia kirim Ahok ke kantor. Terima kasih Pak Jokowi mau saya jadi preskom MRT. Ya, saya bilang sama Ahok, gue tuh nggak nyari kerjaan, gue banyak kerjaan. Cuman kalau Pak Riza sibuk banget. Jokowi ada masalah, lu datang sama gue bantuin network atau informasi atau solusi. Gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya bilang, Ahok, kamu kan ngomong sembarangan, banyak yang marah. Ya kan, saya Rizal Ramli kritis, tapi kalau ngomong tuh tetap hati-hati. Wah, Bang, saya udah siap mati. Kalau apa, saya udah tulis surat warisan, kalau meninggal anak-anak gimana apa-apa. Saya bilang, Ahok, ya, kamu memang siap mati dan sebagainya. Tapi kalau ada apa-apa, kamu lolos karena kamu pejabat. Yang digebukin nanti teman-teman Tionghoa kita, yang rakyat biasa, ya kan, yang sebel karena digusur, dimaki-maki, ya kan. Dia nanti sebelnya sama teman-teman Tionghoa biasa, yang akhirnya digebukin, dibakar, apa kayak 98. Jadi kamu hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Ya, seperti biasa lah, oh iya Bang, saya pokoknya akan berubah, nggak boleh ngomong sembarangan. Nah tapi ya begitu, nanti ngomong lagi sembarangan. Saya bilang ada satu gubernur di Jakarta yang disayangi rakyat Jakarta. Chinese Manado, namanya Heng Ngantung. Bung Karno yang angkat dia jadi gubernur di Jakarta. Nah, kenapa rakyat senang sama dia? Dia ini kan seniman Heng Ngantung, pelukis. Jadi jiwanya halus gitu. Nggak pernah ngomong kasar. Nah, orang Indonesia kan nggak terima, walaupun benar, tapi jangan ngomong kasar gitu. Nah, seringlah dinasihatin sama saya, sama Jokowi, tapi memang karakter ya susah ya. Itu gitu. Memang susah sih Pak, saya juga ngalamin itu. Saya mulutnya persis sih kayak Pak Ahok, memang susah. Tapi dia udah berubah banyak loh Pak, aku kaget. Sekarang lebih kalem jauh. Itu berubah banyak. Ya. Nih yang on cam sekarang. Makasih loh Pak udah jelasin. Bapak sih memang kalem sih. Bapak rahasia kalemnya apa Pak? Bapak tidurnya 8 jam tiap malam. Yang cukup, ya kan? Tidur yang cukup lah pada dasarnya. Karena itu recovery proses sel manusia kan waktu tidur. Kepada Mas Haryono, halo Mas Haryono. Bisa di-unmute dulu. Oh, iya. Halo. Halo Mas, boleh tanya? Oh iya Pak, mau nanya nih Pak, Tommy Pak. Nah, ini anaknya Pak Ces, temannya Pak Indro Cahyono. Pak, ini di Instagram nih lagi mungkin untuk masalah ekonomi ada yang sedikit-sedikit masalah pasar muamalah sama dinar dirham Pak. Dinar dirham karena kan kita selama ini tahunya kita ekonomi itu dibangun atas dasar hutang. Seperti zaman dulu tuh ada namanya Bretton Woods System itu menyebabkan Amerika memenangi keuntungan perdagangan internasional dengan bersandarnya dolar dengan minyak Arab Saudi. Minyak Arab Saudi hanya bisa dijual dengan dolar Amerika, yang akhirnya inflasi itu disebarkan oleh Amerika di luar negerinya. Seperti Vietnam mengetahui kecurangan Amerika, maka Vietnam juga mampu bangkit karena dia tahu kecurangan yang dilakukan Amerika. Makanya terjadilah perang Vietnam itu, Pak. Ya, jelas kan. Gitu. Negara banyak punya mata uang, tapi ada apa yang disebut sebagai reserve currency. Dia bisa jadi dipakai cadangan oleh negara lain. Dulu satu-satunya reserve itu adalah gold, emas. Gold system. Setelah itu berubah. Ada US dollar. Hari ini mata uang Cina pun renminbi sudah dipakai sebagai reserve currency, walaupun proporsinya kecil. Nah, kalau ada ide pakai uang dirham sebagai currency, persoalannya kekuatan dirham itu sangat lemah sekali. Kenapa, Pak? Karena di dalam perdagangan internasional, orang masih pakai
mata uang yang kuat, yaitu Ya, apa? berarti kan sumber daya alam, Pak, bukan hanya masalah alat tukar. Berarti kepemilikan sumber daya alam yang harus dikuatkan. Ya, Yang kata Bapak, apa namanya, pemimpin yang mendukung rakyat lah, apa namanya, bukan masalah pintar tidak bodohnya suatu orang di pemerintahan, tapi keberpihakan pemimpin kepada rakyat. ya itu. Tapi kita juga berpihak sama rakyat itu juga harus rasional. Jangan sekedar emosional. Misalnya kita memaksakan mata uang kita, ya kan, jadi reserve currency. Ya belum waktunya karena ekonomi Indonesia tidak kuat. Tapi Cina sama beberapa Vietnam mungkin juga udah mulai, termasuk Rusia juga mulai menyelamatkan cadangan asli mereka, cadangan kekayaan asli mereka itu emas. Saya katakan ekonominya setiap tahun itu surplus, ya ratusan miliar dolar. Cadangan devisanya 3,2 triliun US dollar. Terus dia juga adalah ekonomi kita, ya termasuk cadangan devisanya, reserve-nya, baru kita bisa mempengaruhi internasional. Ya, berarti kan kembali ke harta di dalam negeri dulu ya Pak ya. Ya mungkin itu cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih Tom. Oke, sekarang si Nonika Tiara. Boleh tuh nyalain Nonika Tiara. Astu unmute. Tunggu bentar Pak. Ada yang mau nanya lagi nih. Dia nggak unmute ya? Oke. Halo, selamat malam. Ya, hai Nonika. Ya, Mbak Dita, halo. Selamat malam. Malam. Sudah ya? Ya, Selamat boleh. malam Pak Rizal. Malam. Ini saya mau menanyakan untuk lapangannya ya Pak ya. Kebetulan saya kan ada sektor usaha di bidang fashion. Nah ini ada kebetulan itu ada dari pihak asing yang ingin bekerja sama gitu dengan saya gitu Pak. Apakah ada tips untuk negosiasi untuk jangka panjang gitu Pak? Kebetulan sektor usaha saya fashion Pak. Dan yang untuk diekspor itu masker, kebetulan. Ya, satu, orang Indonesia pada dasarnya itu kreatif. Ya, dan dari segi desain banyak yang bagus-bagus. Nah, kalau ada yang kerjasama kan bisa macam-macam. Sekedar dia jadi pembeli, ya kan? Nah, tapi harus dipastikan Nonika tidak dikibuli atau dirugikan. Harus dia bayar pakai LC misalnya, supaya terjaminlah pembayarannya. Itu yang mesti dipastikan dulu. Ya, dan kemudian ada poin-poin, kadang-kadang kan ada yang defect produknya, siapa yang tanggung jawab dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalau bisa harus di-insure supaya kalau ada apa-apa Nonika terlindungi dari deal itu. Nah, pada tingkat yang lebih maju lagi, sering mereka kalau dari negara barat, cost di situ kan mahal sekali. Indonesia sangat kompetitif. Ya, apalagi dalam bidang fashion, dalam bidang macam-macam. Nah, biasanya kalau pembelinya bonafide, dia juga ingin bahannya high quality. Jadi dia biasanya tuh pasok bahannya. Ya, nanti kalau udah jadi dia yang beli gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, produk Nonika bakal bagus karena bahannya itu memang bahan yang disenengin di negara yang dibeli. Ya, jadi mula-mula tentu mulai dulu dari sekedar deal penjualan biasa. Yang penting secure pembayarannya, pakai LC. Yang kedua adalah ada asuransi. Nanti tentu hubungan ini berkembang. Satu titik
Begitu marketnya bagus, pasti dia juga mau pakai bahan ini. Akhirnya mereka yang supplier bahannya. Ya, dulu banyak sekali industri tekstil di Indonesia yang besar. Ya, misalnya Great River tuh modelnya dulu begitu. Ya, dia pakai brand siapa, akhirnya dia pasok. Belakangan kolaps karena urusan lain lagi, bukan urusan itu. Ya, jadi the point is bagus, ya, karena apapun barang kita itu relatif kompetitif. Memang kalau dibandingin Cina kita kemahalan, tapi kan hari ini banyak pembeli mau geser suppliernya bukan dari Cina. Ya, istilahnya Cina itu dulu the factory of the world. Semua beli bikin di situ. Tapi mereka negara barat sekarang anggap banyak risikonya, macam-macam. Akhirnya mereka geser supaya pasokannya itu keluar dari Tiongkok. Misalnya pemerintah Jepang kasih insentif. Kalau perusahaan Jepang yang di Cina mau keluar ke negara lain, dia kasih uang malah insentif. Eropa juga demikian. Memang pergeserannya ke situ. Ya, Cina akan tetap jadi pemasok penting, pabrik penting, tapi tidak akan dominan lagi. Akan bergeser ke negara seperti Vietnam, Indonesia, dan sebagainya. Pak, satu lagi, kalau menurut Bapak itu kebetulan saya kan fashion, nah itu kan ada brand Pak. Nah, apakah brand itu juga mempengaruhi untuk pasar ekspor itu harus sesuai dengan brandnya atau bisa non-brand gitu Pak? Kalau dalam kuantitinya di atas ya banyak. Monika, Jepang itu awal-awal dia ekspor barangnya. Nobody believe the quality of Japanese product. Mau baju, mau apa, nggak percaya. Sehingga perusahaan Jepang harus pakai nama Prancis, nama Itali, ya brandnya, baru orang percaya. Ya, baru belakangan setelah 30 tahun orang percaya ternyata barang Jepang kualitasnya bagus sekali. Nah, kemudian masuk Cina, sama juga. Mula-mula Cina tuh orang nggak anggap kualitasnya pasti rendah, bahannya masih sembarangan. Nah, yang ingin maju di Cina biasanya pakai European brand, European name. Kadang-kadang bukan buatannya. Ya, misalnya baju kamu bukan harus join brand, kamu kasih brand nama Italia aja atau nama Prancis. Itu orang lihatnya beda dengan buatan Indonesia, karena buatan Indonesia belum dikenal. 10 tahun lagi, kamu bisa ganti nama Indonesia. Ya, itu kan saya aja suka ketipu. Saya minum Aquil, saya kira ini buatan Italia. Ternyata nih teman kita orang Indonesia yang bikin Aquil. Tapi kan gara-gara Aquil, waduh, Prancis nih, Bonafit nih, waternya gitu loh. Nah, trik begitu biasa sekali. Sampai negaranya berubah persepsinya sebagai negara yang kualitasnya bagus. Baru kita bisa pakai nama brand kita sendiri. Kalau enggak ya join nama mereka. Oke. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Makasih udah berani bertanya, bagus. Terima kasih. Oh, ada lagi yang Kem? Pak, kita sampai jam 8.30 atau jam 8? Sekarang udah harus selesai, Pak. Bapak sibuk ya? Sekarang jam 8:10 nih. Aku mintanya 1 jam sih. Ini ada dari Ahmad Bagus. Halo Mas Ahmad, silakan. Pak Rizal Ramli, bagaimana yang Bapak tadi terangkan, bahwasanya ekonomi kita sekarang, kalau saya boleh bilang hancur, itu kan gara-gara mismanagement. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa kita cuma nunggu sampai ganti rezim, ataukah ada cara lain agar ekonomi kita ini bisa tumbuh, Bapak? Seperti itu. Mas Bagus, saya sendiri banyak yang kasih nasihat. Pak Ramli nggak usah kasih saran-saran dan solusi, biarin aja hancur, bablas. Tapi saya sih nggak mau Indonesia hancur. Makanya saya tetap berikan saran. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita harus pompa daya beli yang golongan menengah bawah. Itu yang saya lakukan tahun 2000 ketika saya masuk ekonomi itu minus 3%. Saya bujukin Gus Dur, Gus,
kita naikin gaji pegawai negeri, ABRI, ya, sama pegawai sipil 125% dalam 21 bulan. Gus Dur bilang, wah itu kan duit banyak. Apa kamu ada uang? Saya bilang, Gus, solusinya biar saya yang cari solusinya. Yang penting Gus Dur setuju. Akhirnya kita naikin gaji pegawai negeri, pensiunan, dan ABRI 125%. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Apa yang terjadi? Begitu gaji mereka dinaikin, segmen ini itu marginal propensity to konsumnya 99,9%. Ada uang, mereka langsung belanjain. Akibatnya sektor retail kan hidup. Ya, begitu retail hidup, yang lain-lainnya juga mulai hidup. Baru kita uber pajaknya. Bukan sebaliknya, hari ini diuber pajaknya dulu, orang udah susah, diuber pajaknya ya makin nyungsep. Nah, yang kedua adalah waktu itu saya sederhana. Kebanyakan pengusaha kecil masuk kategori macet total atau kategori 5 di bank-bank. Saya panggil direksi-direksi bank. Saya definisikan kecil itu pengusaha yang minjem 1 miliar ke bawah. Bukan berdasarkan aset atau penjualan. Saya tanya direksi-direksi bank, kalau kita Uber yang macet kredit 5 ini, berapa lama baru bisa uangnya dapat? Saya bilang paling cepat 1 tahun, Pak, karena harus ada keputusan pengadilan, masih pakai debt collector. Yang kedua, kalau kembali uangnya berapa? Kalau kembali paling maksimum 20%. Udah 1 tahun lebih, kembalinya cuma 20%. Saya langsung berpikir out of the box. Enggak, kita ganti caranya. Kita berikan diskon 50% kepada setiap pengusaha kecil yang macet kategori 5. Tapi sisanya 500 jutanya mereka harus bayar in cash tunai dalam waktu 3 bulan. Apa yang terjadi? Ya, 3 bulan kemudian di bank lapor sama saya, Pak, Mandiri bilang, Pak, kita terima uang tunai 1,5 triliun. BRI bilang terima 1 triliun lebih, swasta total tuh 7 triliun. Kenapa? Pengusaha kecil ini begitu dikasih kesempatan diskon 50%, mereka paksakan bayar tunai dalam 3 bulan dengan minjem sama tetangganya, jual mobil, jual aset. Karena mereka tahu kalau mereka di kategori 5, mereka istilahnya itu nggak bisa minjem lagi, udah. Kalau kamu pengusaha kategori 5, kamu nggak bakal. Tapi karena kamu bayar, ya kan, kamu masuk lagi kategori 1, bisa minjem lagi, bisnis lagi. Kapan lagi dapat diskon 500 juta? Nah, apa akibatnya? Ada uang 7 triliun lagi di bank-bank yang bisa disalurkan lagi kepada pengusaha kecil. Nah, jadi banyak cara, esensinya pompa daya beli yang menengah kecil. Otomatis demand itu naik, ya kan? Dan nggak perlu bantu yang gede-gede, karena yang gede-gede ada jalannya sendiri. Saya punya teman, punya pabrik, punya macam-macam atau hotel. Saya tanya, kalau kamu di bail out, dibantu 1 triliun, kira-kira pabrik kamu mau dinaikin nggak kapasitas produksinya yang hari ini 30% ke 100%? Ya mohon maaf, nggak mau Bang. Karena kita tahu nggak ada demand kok. Kita pasti rugi. Jadi kalau kita ada uang 1 triliun, ya kita pakai buat beli emas atau beli currency lain, atau buat beli aset yang harganya jatuh. Ya, jadi sequence dalam recovery penting. Pompa dulu daya beli menengah kecil, mereka pasti belanja, ekonomi pasti hidup, baru diubah pajaknya. Yang gede-gede nggak usah terlalu dipikirin. Kenapa? Mereka udah tahu jalannya sendiri. Ya, begitu demand naik, pasti mereka kapasitas pabrik dinaikin dan sebagainya. Nah, banyak sekali cara buat nyelesain ini. Cuman saya sedihnya kita krisis ini kan udah 5 bulan dari bulan Maret sampai hari ini belum ada yang konkret yang rakyat bisa rasakan. Yang ada itu baru akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Come on, this is the 5th month already.
Kalau begini caranya menyelesaikan krisis, jangan mimpi kita bakal bisa keluar krisis dari cepat. Karena hanya akan. Rakyat kan pengen sesuatu yang konkret dong. Tadi kan, yang ketiga, zaman Gus Dur nih, sebelumnya, pemerintah sebelumnya itu ngasih kredit usaha tani. Penyalurannya nggak beres, banyak yang macet, bunga berbunga 26 triliun. Nah, pada waktu pemerintahan Gus Dur masuk, petani-petani ini diuber sama jaksa, sama camat, mau sita tanahnya karena nggak bisa bayar utang. Padahal tanahnya cuma 0,5 hektar, utangnya 3-4 juta. Saya datang sama Gus Dur, Gus, kita udah gila kali ya. Loh, kenapa kamu ngomong gitu? Enaknya sama Gus Dur, kita bisa ngomong kayak gini nih, bisa ngomong bercanda gitu. Kita udah gila, Gus. Kenapa gila? Loh, ini petani nggak bisa bayar utangnya, terus kita mau sita tanahnya. Seandainya kita sita semua tanah yang petani kredit macet, negara kuasain, terus negara mau ngapain? Akhirnya Gus Dur benar juga ya. Jadi gimana Rizal? Udah kita write off aja. Kita hapuskan aja hutangnya. Loh, ini 26 triliun. Kamu kan perlu uang buat ini. Nanti urusan itu, biar saya cariin jalan nih Gus. Gus Dur setuju. Kita hapuskan hutang petani-petani 26,3 triliun. Apa yang terjadi? Petaninya jadi semangat lagi berproduksi. Ya, musim tanam waktu itu langsung mereka jadi bumper year. Produksinya naik karena mereka happy. Nggak takut diuber ke polisi atau camat. Jadi banyak cara-cara yang out of the box that can solve our economy. Tapi kalau pemerintahnya sampai titik hari ini baru bilang akan begini, akan begitu, nothing happen in the real world. Makanya susah sekali kita kalau begini caranya. Makasih Mas Bagus. Oh, boleh tanya satu kali lagi Bapak? Ya, Mas Bagus. Ya. Saat ini kan APBN kita kan sering berkurang dari targetnya Menteri Keuangan. Nah, pemerintah itu nggak sering sih, selalu pemerintah sekarang itu untuk menambal kekurangan itu menggunakan hutang-hutang luar negeri yang kita tahu lah bunganya banyak. Apakah ada cara lain untuk menambal kekurangan APBN ini selain dari hutang tersebut, Bapak? Bagus. Pertama kita harus ngerti betul, we are in crisis. Kita harus fokus hal-hal yang hanya penting dan hentikan dulu segala macam yang nggak penting. Saya berikan contoh, krisis 98. Semua proyek gede kita hentikan. Setahun, 2 tahun, kita ada uang, kita mulai lagi. Ya. Tapi hari ini, kita lagi krisis, tetap aja mau bangun proyek ini, mau bangun proyek itu, mau bangun ibu kota baru, ya pasti uangnya nggak cukup. Tapi kalau kita fokus ke 3 hal saja. 1, soal corona, ya kan? Itu perlu sekitar 300 triliun lah buat benar-benar fokus dan uangnya benar-benar keluar. Yang kedua, buat kasih makan rakyat kita yang bekerja harian, yang nganggur selama 6 bulan. Itu hitungan saya sekitar 300 triliun juga. Terus yang ketiga, fokus di dalam ningkatin produksi pangan. Kenapa? Pangan itu sayur-sayuran, itu kan 2 bulan cuma. Jagung hanya 3 bulan, padi 4 bulan, kedelai hanya sekian bulan. Jadi mumpung krisis, kita genjot produksi pangan kita. Ya, karena hari ini Vietnam ekspornya dikurangi, Thailand ekspornya dikurangi, ya bisa-bisa nanti kita kesulitan pangan. Jadi kita genjot produksi pangan. Nah, risiko corona petani lebih kecil daripada pabrik. Karena mereka kerja di sawah atau di ladang kan cuman dia sama keluarganya doang. Ya, sementara kalau di kerja pabrik, 1 orang kena corona, yang lain kena. Nah, kalau kita lakukan itu tadi, kita hanya perlu 600-800 triliun. And we have enough money. Asalkan proyek-proyek yang lain dihentikan dulu. Istilah saya harus ada realokasi anggaran dari hal nggak penting menjadi hal yang fokus. Pak Jokowi pakai istilah saya. Betul, kita akan adakan realokasi anggaran.
Ya kan, pakai istilah saya itu. Begini. Tapi kalau kita lihat at the number doesn't speak the same language. Ya. Kan tadi fokusnya cuma 3. Fokus bagaimana menghentikan corona, kasih makan rakyat yang pengangguran 6 bulan, sama pangan. Tapi ini masih mau bangun ini, mau bangun itu. Akibatnya apa? Harus ngutang lebih banyak dengan bunga lebih tinggi. Harus maksa nyetak uang yang akhirnya menimbulkan masalah lain. Why don't we do this? We fokus sama 3 hal penting 6 bulan ini, ya. Nanti kalau coronanya udah teratasi, ekonomi otomatis balik lagi. Baru kita mulai lagi di proyek lain, proyek bangun ini, bangun itu, gitu. That's what I call you should set your priority right. Sama aja sama ekonomi rumah tangga. Lagi susah, berhenti dulu beli hal-hal yang nggak penting. Ya kan? Jangan beli tas atau beli apalah apa. Tunggu dulu aja. Ya kan? Focus on the basic need within 6 months. Nanti kalau udah normal, you can plan any other thing. Nah, this priority is not clear. Bisa lihat kan? Masih bilang mau bangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bagus. The test of leadership always in crisis. In normal time, you don't need a leader. You just need a general manager. But in crisis, you need a leader to sharpen the focus, to prioritize what are needed and important. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Makasih sekali. Oke, ini Pak, Papa mau udahan atau masih boleh 1 pertanyaan, Pak? Ini udah mau 8.30, kasihan Bapak capek loh. Cukup kali atau ada yang penting banget? Nggak apa-apa, Pak. Udah, ntar boleh tanya di Twitter. Atau enggak, ntar aku coba tanya teman aku yang pernah kerja buat Pak Rizal. Siapa tahu dia bisa bantu jawabin kan. Iya, dia orang ekonomi expert. Oke Pak, makasih banget. Makasih yang udah tanya. Pak, boleh closing nggak 1-2 kata buat anak sekarang yang lagi ketakutan, krisis, takut nggak kerjaannya dipecat atau nggak dapat lagi, atau bisnisnya harus tutup. In a way, saya ngiri sama teman-teman milenial. Karena zaman dulu kita mau pelajari sesuatu, nyari bukunya aja susah. Ya, atau cari untuk dapat pengetahuan dari orang lebih hebat, lebih pintar. It's not that easy. You have to make an appointment dan segala macam. Today, you can learn anything just by searching at Google, Talk seperti Zoom ini. You have so many opportunity to learn new things, new method, and know the best practice in the world. Apa sih teknik atau fashion apa sih yang paling bagus, yang caranya paling efisien? You can learn just by Googling, by internet. And you can expand your business opportunity, your professional capacity in this 4G network. Jadi you are lucky, ya, generasi saya, I envy you, I cannot tanya sesuatu di Google, bicara sama orang hebat, hanya modal telepon sama Zoom doang gitu. So you are lucky, you have so many opportunities. Dan jangan pernah menyerah. Never give up. Jatuh nggak apa-apa. Orang sukses itu biasanya sebelumnya ada berapa kali kasus gagal. By that you learn, you are stronger, you are better. That I want you, all the young, to have that spirit. Terima kasih Dita, terima kasih kawan-kawan. Thank you Pak, makasih banyak. Thank you Pak. Oke. Kalian isi itu link sertifikatnya. Aduh Pak Rizal pinter sekali ya. Anaknya teman baik aku dulu di JIS, si Desi. Oke, ini link untuk sertifikatnya. Terima kasih yang udah ikut. Terus jangan lupa kalau ada yang galau di sini, stres di selama pandemi, kamu nggak sendirian karena aku punya temen, dokter cantik banget Olivia, dia open buat kamu konseling ya, gratis via Google Meet. Gitu ya, mirip kayak Zoom. Jadinya kalian nggak sendirian, pada boleh leave ya. Ini kita udah selesai, pasti dapat sertifikat kok. Makasih Feli, dan makasih yang udah bantu buat PowerPoint-nya. Terus
Terus kita mau tunjukin ini juga. Ikut ya, besok ada Lala Timothy, keren banget. Jadi walaupun kamu nggak suka film, harus ikut kelas Lala Timothy, karena kamu belajar bahwa kita harus stop menghayal dan kita harus do something. Jadi gimana, linknya di chat. Ini ada Anisha nanya linknya. Oke, Lala Timothy dia mau cerita, kan dia yang buat film Wiro Sableng, gitu-gitu. Wiro Sableng, Tabula Rasa. Terus dia kakaknya Marsha Timothy, pasti kalian tahu dong. Dan dia pernah kerjasama sama salah satu PH terbesar ya, Fox kayaknya buat Wiro Sableng, PH Hollywood. Jadi di situ kita akan ngobrol bagaimana cara dapat modal dan membuat mimpi kamu jadi kenyataan, atau membuat ide kamu, kreativitas kamu menjadi kenyataan. Jadi walaupun kamu nggak suka film industri atau nggak kerja di film industri, kayak aku nggak kerja di film industri, tapi ini berguna supaya kita stop menghayal dan membuat mimpi kita jadi kenyataan. Terus kita gimana sih cari investor, apa sih film itu untung nggak sih, kerja di creative industry itu susahnya gimana networking, gimana approaching PH, gitu-gitu ya. Kalian ikut yang suka kelas makeup, cewek-cewek yang suka dandan. Di sini sekarang umurnya berapa aja sih? Kalian boleh leave ya, aku cuma mau ngomongin info-info aja untuk yang masih di sini. Ikut kelas masak, seru banget. Hari ini tadi kita sama Master Chef, Fanny, gitu. Terus yang masih di sini kasih tahu dong umurnya berapa. Kalau ada yang cewek-cewek harus ikut kelas makeup. Ini yang makeup tutorial and self love ini kita akan ngomongin social media tips, karena teman aku guest teacher dia juga blogger. Jadi kalian pasti bisa dapet tips-tips supaya gimana followernya naik, jualannya lebih laku, barang pada endorse. Terus kalian ada makeup tips kalau kamu buru-buru. Terus ada juga sama Sally Adelia, dia membernya yang Girl Squad itu loh, yang pas sama Jedar dan Nia Ramadhani. Dia akan ngajarin makeup dia supaya flawless, glowing, tapi tanpa foundation dan bedak. Jadi kulit aja, kulit kamu bisa bernafas, cuman pakai tinted moisturizer. Gitu ya, ikut ya. Ada kelas Putra, ada kelas Lala Hamid, itu soal gimana kita harus naik pangkat ya, supaya kita bisa naik pangkat dan kita sukses juga, dan kita bisa dipercaya gitu. Karir tips lah soal office politics gitu-gitu kita bisa tanya, karena Kak Lala pengalaman banget dan dia sangat kreatif. Ya kalian harus ikut. Terus ikut cooking class seru. Terus ada Mas Didit Maulana juga. Kalian harus ikut. Ada kelas bahasa Inggris, posternya mana ya? Bahasa Inggris, bahasa Cina. Bahasa Cina ada 2 kelas, bahasa Korea. Terus ini Dr. Olivia yang cantik banget, yang siap untuk denger curhat kalian. Mendingan jangan curhat ke temen, ntar nyesel, ntar diadu domba, ntar diubah-ubah. Katanya mendingan curhat ke Dr. Olivia, karena dia netral dan berpengalaman, dan hatinya sangat melayani, ngebantu. Terus kita juga ada makeup artist yang Daniel Serimbing, mana ya posternya? Dia keren banget. Dia make upin banyak artis di Indonesia. Kita bisa belajar makeup sama dia. Posternya belum ada. Kita tunggu ya. Tapi kalian makasih udah boleh leave ya. Ini untuk yang masih di sini ikut Telegram group. Thank you so much udah ikut. Ya beliau pinter banget. Gue aja kayak wow, gitu. Dia pinter banget, tapi aduh, aku kalau tapi dia kepinteran kali ya, makanya buat dia gampang ngelihat ke Google dan tahu yang mana yang benar atau yang salah. Tapi buat aku ngelihat ke Google masih susah untuk tahu yang mana yang salah sama yang benar, yang infonya accurate. Makanya beliau sih hebat sih, cuman kan gitu Kak, yang kelas Inggris masih ada kota peserta nggak pengen join Kak, kalau ada aku double check ya, kamu bisa DM admin, aku mau cari guru another English teacher sih ya, supaya ntar nggak usah di limit lagi gitu. Kalau kelas Chinese aku nggak kasih limit cuma 30 orang, jadi kelas Chinese bisa lebih ya, karena aku mau kita belajar bersama konsepnya gitu. Itu kirim link, makasih Feli, itu kirim link lagi. Terus ini yang untuk keputus, jangan lupa join Telegram kita, aku akan info kelas bahasa di situ. Dan sabar kalau misalnya belum masuk, karena aku mau minta teman-teman aku yang ngajar lagi supaya bisa banyak lebih kelas bahasa ya. Jadi kalian nggak ketinggalan, supaya semua bisa belajar ya, online semua. Terus kita ada kelas olahraga juga ya, untuk yang males, tapi ini untuk newbies ya. Kalau kalian udah rajin dan atlet, mendingan jangan ikut, karena itu malu-maluin. Tapi untuk newbies yang nggak pernah olahraga, yang males, yang badannya kaku, yang nggak fit, ayo olahraga bareng sama aku September. Oke? Itu bakal seru banget. Olahraga sama aku September. Terus yang Woman CEO, yang Michelle sama itu, kalau misalnya tiap perempuan ada 2 Woman CEO akan sharing, itu seru banget.
gitu. Terus ada Robert Roney juga, aku nggak tahu posternya kenapa nggak ditayangin, tapi Robert Roney itu keren, dia bakal sharing gimana sih kita bisa sukses di karir kita. Dia dulu kerja jadi karyawan di Trans TV, dulu banget, tapi sekarang dia sudah menjadi produser film hebat, film Critical 11 yang Reza Rahardian, film Kartini yang sama Christine Hakim, Dian Sastro, gitu. Dia cerita perjalanan dia panjang, dia sampai dapat beasiswa sekolah film di New York. Terus dia sekarang lagi buat film sama Milea, gitu, sama yang main Milea. Film apa sih judulnya? Aku lupa, upcoming. Tapi ya dia akan ngajar di kelas kita juga. Jadi kalian harus dengar itu. Walaupun kalian nggak mau kerja di movie industry, tapi kalau kalian penulis atau mimpi kerja di media, harus ikut kelas itu. Nggak akan nyesel. Mau lihat anjingnya nggak? Oke, kalian boleh lihat. Ini ada posternya nggak ya? Bisa ditayangin ntar ya. Kalian ikut Telegram aja ya. Aku bakal kirim posternya di situ. Kalau di sosmed takut kelewatan. Tapi di sosmed juga pasti ada. Ini pertanyaannya 63, bagus-bagus nih. Terus subscribe ke YouTube aku, karena pertanyaan yang di kelas yang nggak sempet dijawab, aku akan coba dapat jawaban di YouTube aku. Jadi mendingan subscribe, siapa tahu pertanyaan kamu dijawab. Karena aku selalu minta simpen. Tapi ya kalau yang jawab, kalau yang soal ini bukan aku ya, aku punya temen, dosen, salah satu dosen si part-time gitu, ekonomi, dia pernah kerja sama Pak Rizal dulu, magang. Jadinya mungkin kalau dia mau, nggak pemalu, orangnya rada pemalu, dia bisa jawab lewat YouTube aku pertanyaan kalian di sini. Karena ini pertanyaannya bagus-bagus. Jadi semangat ya belajar, jangan nyerah. Terus besok ikut kelas kita sama Lala Timothy. Dia CEO Life Like Pictures. Siapa tahu kalian bisa magang, atau kalian bisa tahu cara cari modal untuk usaha kalian, atau untuk film kalian, buku gitu. Oh iya, ini juga sama bosnya Sido muncul. Ini yang punya tolak angin, guys. Jadi kita bakal belajar gimana cara ngurus family business. Terus kita juga ada kelas musik. Mana, Feli? Kelas musik, kelas olahraga. Terus ada kelas CEO, perempuan 2, Michelle Ginta, itu ada 2 CEO ngajar satu kelas. Oh, ini keren. Thank you, Feli. Ini yang Robert Roney. Aku suka banget ya film Kartini, siapa yang nggak tahu. Ini ada apa dengan cinta ya, Kartini. Terus ada Kapan Kawin. Dia juga buat Critical 11. Itu Reza Rahardian yang main, sama cewek yang main di ADC. Aku lupa namanya siapa, tapi itu cerita bagus banget. Cerita cinta soal itu soal couple yang keguguran. Itu sedih banget. Kalau poster lain juga boleh tunjukin. Itu yang tolak angin kelas bisnis ya guys. Kita bakal ngomongin soal branding. Gimana sih awalnya tolak angin jadi kuat banget brandingnya. Kita tanya jawab langsung dengan Pak Irwan Hidayat. Dia Presiden Director Sido muncul. Jadinya tolong undang teman-teman juga ya biar ikut ya. Karena kelas ini seru. Terus kita ada kelas hairdo juga, Bayumi. Ya, terus ada makeup Cindra untuk makeup ala Korea. Cindra itu salah satu favorite makeup artis aku. Gitu. Terus kita ada kelas makeup sama Sally Adelia juga. Dia bukan makeup artis, dia lebih ke influencer and TV presenter, tapi dia cantik banget dan makeupnya selalu flawless dan selalu nggak buang waktu lama. Makanya kita harus tahu rahasianya. Kita juga bisa ngomongin skincare and social media tips sama dia. Terus ikutin kelas masak juga, karena kelas masak kita bukan kelas masak biasa, karena kita juga bakal ngomongin bisnis ya, bagaimana bangun usaha F&B bisnis. Gitu. Kayak hari ini. Kita coba posternya mana ya? Oke, nggak ada posternya. Oke, thank you ya. Ini pertanyaannya disimpan ya. Salah satu ini timnya. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Hebat sekali. Thank you. Kita baca-baca. Ini. Kak, link up sekolah selalu jam 7 ya, Kak? Enggak, kelasnya enggak jam 7. Kelasnya ini ada yang nanya, kelasnya jam 7, enggak, kelasnya beda-beda, makanya mendingan ikut Telegram group, karena ada poster situ atau enggak follow Dignity Social. Wah, ada 17 tahun, 15, 20, 17, wah keren. Poster Chinese kapan dikirim, Kak? Sabar, makanya ikut Telegram group, atau enggak follow kita, pantau Instagramnya. Tapi Telegram group pasti cepet. Safok sama anjingnya sayang gemes deh. Iya, dia Bishon Indonesia, follow deh. Lucu banget nih anjingnya, gendut, pakai dasi lagi, pinter. Kak, ikut kelasnya Kak Bams apa Kak? Kelasnya Kak Bams itu music. Jadi kita akan belajar bagaimana cara buat lagu
kita akan buat lagu bareng BAMS, and kalian juga bisa duet kalau ada yang benar-benar suaranya bagus, siapa tahu bisa kesempatan duet. Ntar aku upload di YouTube aku dan Instagram aku. Ya kalian yang punya teman suaranya bagus, mendingan ikut kelas itu ya, gratis lagi kelasnya, seru. Kita akan belajar soal music industry, gimana sih cara buat lagu gitu, supaya kalian itu nggak bosen di rumah. Mendingan buat lagu, karena Kak Bams baru keluarin lagu single terbaru dia buat di rumahnya selama pandemik ini. Cuman dia sama temennya. Jadinya kalian juga pasti bisa berkarya selama corona ini. Siapa tahu kalian bisa buat lagu bareng atau duet bareng sih, ntar bisa sih. Kalau yang suaranya bagus ya, ntar aku upload di YouTube, aku bantu ya. Makanya mendingan ikut kelas musik itu sebelum kehabisan tempat. Karena kita akan ngobrol banyak. Dan I think kelas Kak Bams Music is the only class yang aku akan upload di YouTube full. Karena aku pengen tunjukin yang suaranya bagus-bagus, aku pengen kasih mereka kesempatan untuk ada didengar orang. Siapa tahu ntar dapat ini kan record deal. Teman aku ada loh yang punya manajemen yang penyanyi-penyanyi itu. Siapa tahu ya, who knows, hidup kita nggak bisa tebak kan. Rezeki kan selalu nggak bisa ditebak. Jadi, terima kasih semua. Aku lagi baca pertanyaan. Gitu, bacakan pertanyaan ini. Bagus-bagus sih pertanyaannya. Ntar tolong disimpan ya, Feli. Thank you so much. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Keren. 17 tahun. Di sini ada yang lebih dari 30 tahun nggak? Nggak ada ya. Di sini wah muda-muda. Kak, ada English course lagi? Ada dong pasti. English course, sabar ya. Kalau kalian nggak dapet, terus pantau terus, kita mau open. Di masa pandemi membantu sekali. Oh, 19 tahun, masih muda-muda tuh di sini. Oke. Oke, kalian juga kalau mau jadi part of the team of educator, kita akan ada kelas how to be a moderator. Tapi kalau kalian manja-manja, jangan dulu, mendingan jadi murid aja. Karena tim educator, mereka udah harus punya mindset dan kerja yang keras, yang profesional. Gitu. Tapi kalau ada yang mau merasa udah nggak leha-leha, terus orangnya konsentrasi dan kerja cepat dan mau kerja keras, bisa. Kalian bisa kita bisa jadi tim educator, jadi kehitungnya magang. Oke, Kak, adain yang psikolog itu dong, kelas sama psikolog. Oh iya, ada dong, kelas aku yang anti galau. Itu ntar aku mau undang teman aku jadi guest speaker-nya sih toward the end. Gitu. Kelas anti galau. Ada kok, ntar teman aku jadi psikolog juga. Tapi ya anti galau itu ngomongin soal depression dan stres. Kak, ada rencana bikin kelas membuat CV nggak? Iya, aku mau buat lagi ya. Oke, thank you so much semua. Terima kasih udah ikut kelas ini. Jangan lupa ikut grupnya dan ajakin teman-teman kamu ikut kelas. Ada olahraga, musik, bisnis, ekonomi, dan semuanya. Ini pertanyaannya disimpan ya. Makasih ya semua udah ikut. Stay strong dan jangan boros, dan kita nggak boleh manja. Kita harus kerja keras. Thank you. Kita ini aku mau kalian dari isi itunya ya, absennya ya, isi. Thank you.